Hai, halo teman-teman semua, bertemu kembali dengan saya Dr. Sandra Cynthia Lango, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi dari Siloam Hospital Lippo Village. Topik pembahasan saya hari ini adalah tentang psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang gejala utamanya pada kulit. Namun banyak kondisi lain yang bisa menyertai psoriasis, termasuk diantaranya radang sendi atau artritis psoriatik. Nah teman-teman, seberapa sering psoriasis terjadi? Ini bisa terjadi pada 0,5 sampai dengan 11,4% orang dewasa. Anak-anak bisa terjadi juga loh, meskipun lebih sering pada orang dewasa, jadi pada anak-anak lebih jarang. Nah puncak terjadinya ini pada usia 30 sampai dengan 39 tahun dan antara 50 sampai dengan 69 tahun, walau bisa terjadi pada semua usia. Nah, siapa yang berisiko terjadi psoriasis? Faktor genetik memegang peranan penting. Dalam hal ini tidak hanya satu gen, namun ada banyak gen yang terlibat, melibatkan beberapa MHC gen dalam hal ini, dan juga termasuk HLA-B27 yang berkaitan dengan beratnya psoriasis dan artritis psoriatik. Nah teman-teman sekalian, faktor genetik berperan, namun ada faktor lain yang menunjang, yaitu faktor lingkungan dan kebiasaan sehari-hari ikut memicu terjadinya psoriasis. Nah faktor lingkungan yang turut berperan adalah kegemukan, alkohol, merokok, kadar vitamin D yang rendah. Adanya infeksi virus dan bakteri juga bisa memperberat dan memicu psoriasis. Kemudian stres psikologik ini juga sangat penting, serta adanya penggunaan obat-obatan tertentu. Nah ini kita juga harus waspada. Nah teman-teman, apa sih yang terjadi pada kulit psoriasis? Jadi kita tahu bahwa sistem imun memegang peranan penting pada terjadinya psoriasis. Kulit manusia terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan paling atas adalah epidermis yang terus membuat sel baru dan sel mati yang menutupi permukaan kulit dengan sel-sel kulit mati yang disebut dengan stratum corneum. Setiap hari sel epidermis akan mati dan dapat lepas. Nah ini akan terjadi suatu keseimbangan apabila antara sel yang mati dan lepas ini, dan keseimbangan ini dibutuhkan untuk kulit yang sehat. Pada psoriasis, oleh karena proses autoimun menyebabkan epidermis tumbuh sangat cepat dan tidak terkendali. Hal ini menyebabkan penebalan pada kulit dan sisik perak yang terdiri dari sel kulit mati. Juga terjadi pelebaran pembuluh darah pada dermis yang menyebabkan perubahan warna kulit menjadi kemerahan, yaitu secara sederhana apa yang terjadi pada kulit psoriasis. Nah, apa gejala psoriasis? Terjadi bercak kulit, kemerahan, gelap, dan ditutupi oleh sisik perak atau putih. Bisa juga timbul bercak kulit pada kulit kepala atau seperti berketombe, kelainan pada kelamin, dan pada lipatan kulit. Sering sekali juga timbul gatal pada kulit. Nah, kuku juga sering terkena. Jadi, kuku akan timbul kelainan, menjadi rapuh, dan berubah warna. Nah teman-teman sekalian, kelainan kulit pada psoriasis sangat beraneka ragam. Bisa bercak dengan sisik putih yang tadi, bisa seperti ketombe pada kepala, bisa juga terjadi pada lipatan seperti ketiak dan lipatan paha, dapat timbul juga kemerahan pada seluruh tubuh, dan kadang seperti kulit infeksi yang bernanah dan dapat timbul seperti tetesan air. Nah teman-teman, diagnosis psoriasis dan artritis psoriatik kadang-kadang tidak mudah. Namun sering kali pemeriksaan dengan memeriksa fisik, dokter bisa menegakkan diagnosis. Kadang-kadang memang dibutuhkan pemeriksaan penunjang seperti biopsi kulit atau pengambilan jaringan kulit untuk diperiksa di bawah mikroskop untuk kepastian diagnosis. Nah, bagi dokter rheumatologi, menegakkan diagnosis artritis psoriatik selain dari pemeriksaan fisik atau pemeriksaan pada sendi teman-teman secara langsung, kadang-kadang kami membutuhkan pemeriksaan penunjang seperti USG sendi dan pemeriksaan MRI tulang panggul untuk melihat kelainan akibat dari artritis psoriatik ini. Nah teman-teman, sekali lagi jangan lupa bahwa psoriasis sering disertai penyakit yang lain, seperti artritis psoriatik yang sudah saya jelaskan tadi, merupakan kondisi radang sendi pada psoriasis, dan juga penyakit metabolik yang lain, seperti obesitas, diabetes, hipertensi, perlemakan hati, sakit jantung, kolesterol tinggi, dan stroke.
Dan jangan lupa kelainan psikologik seperti gangguan cemas dan depresi juga sering terjadi pada psoriasis. Demikian informasi tentang psoriasis. Sampai bertemu kembali dalam Instagram Autoimmune Rheumatic Info edisi selanjutnya.